dihina, disamakan dengan gonggongan hewan yang diharamkan. Engkau diam, itu pertanda sudah hilangnya iman. Hilangnya iman. Maka saya bilang, kayaknya hatinya itu udah hati anjing, otaknya otak anjing. Tuh, kalau telunjuk yang kita angkat seumur hidup ini, syahadah ini, dihina, kita diam. Saya bilang, saya ulangi, itu petanda hilangnya iman. Baru wayang udah heboh se-Nusantara. Tapi ketika bicara kalimat Allah, muncullah buzzer pembela-pembela. Memang munafik orang. Munafik. Cuman saya kadang kesal menengok orang Indonesia. Besok pas pemilu dipilih juga dia tuh. Cepat kali lupa. Penghina-penghina agama ini besok, penghina Islam, penghina syariat, bawanya sarung, bawanya amplop, udah luluh lah hati kita, pilih lagi. Padahal ibu-ibu ini udah susah cari minyak makan. Yang punya Pajero udah payah beli solar. Saya cuma mengingatkan aja, bukan provokator, enggak. Ini ujung-ujungnya agama sih lihat. Supaya apa? Supaya umat Islam ini tidak menang. Itu dia. Coba, kurang apa umat Islam? Digelar teroris udah, radikal udah, kata nenek busuk mati Pancasila lebih hebat dari Quran udah. Dulu dia bilang juga, suara kidung ibu negeri lebih merdu dari azan. Dengar tuh, saya catat nih. Bebas, kebal hukum. Kita nih, atok-atok kita nih belum kena imbasnya. Yang kena besok nih anak-anak kita. Kalian jangan asik main game lagi. Zaman udah begini, umat Islam sudah dihina. Kalian asik main game juga. Nah, saya mengikuti betul perang Ukraina dengan Rusia. Ini ngeri-ngeri sedap. Kita ini tidak siap. Tidak siap kita. Kenapa? Musuh-musuh persenjataannya hebat, sementara anak muda masih di kafe-kafe, tempat hiburan. Mana? Tak siap. Makanya hebat Bilal itu. Hebat. Konstantinopel bisa ditaklukkan seorang Muhammad Al-Fatih. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina, Syam. Muzaffar Qutuz, Saifuddin Qutuz menaklukkan Genghis Khan, Hulagu Khan, Panglima
kalimat terakhirnya adalah Kadbuha Noyan yang menghabisi umat Islam di Baghdad. Ulamanya dicincang, digantung di jalanan, masjid rata, sekolah-sekolah rata. Kita belum sadar juga. Kenapa hanya kita yang menjadi bulan-bulanan? Hemat. Apa cara mereka? Nih, bu'duna anta alimi dinina. Mereka sengaja jauhkan kita dari agama kita. Caranya apa? Perang pemikiran. Otak anak kita yang dirusak. Ini kalau udah perang pemikiran, satu, akhlaknya dirusak. Gimana merusak akhlak? Lewat dunia perfilman. Dari kecil sampai kita besar itu diserang akidah anak kita. Spongebob, Minion, Dajjal. Penting kalau ada lambang-lambang yang mata satu, itu Dajjal. Harry Potter, sihir. Shaun the Sheep, ada babinya. Marsha, ada babinya. Cinderella, Frozen, tak berbaju. Kristen, murni. Kalau udah ada rusa terbang, merpati, berdua-dua itu tidak punya kita. Masuk India, Krishna. Masuk lagi film Shiva, itu dewa. ANTV itu sahamnya udah dibeli. Metro TV Global itu udah dari komunis Cina. Itulah terus ditonton. Akhirnya apa? Pesisir negeri ini diserang apa? Sabu-sabu. Saya orang Tanjung Balai Asahan. Tahu saya. Dagang haram itu tahu kan. Pot Klang, Malaysia, sama Tanjung Balai. Mafia di sini. Dirusak anak-anak negeri, dijebak, masuk penjara, mencuri. Akhirnya anak-anak rusak, orang tua rusak, habis. Rusak anak-anak. Saya entah, tak saya tengok dalam seminggu, 2 minggu atau dalam sehari itu anak-anak orang Cina berkeliaran, tidak ada. Tidak ada. Banyak kenalan saya orang Cina. Mereka disiplin. Disekolahkan, dikasih kerjaan. Makanya pernah saya khutbah Jumat, saya bilang, saya tengok terbalik udah Indonesia. Yang penduduknya jadi buruh, yang penjajah jadi tuan. Bingung membedakan mana rakyat, mana penjajah sekarang. Ceramah saya ke kilang-kilang, ke pabrik, RAPP, Indah Kiat, mana itu? Sedih menengok anak-anak kita, menengok ayah-ayahnya, pulang capek, gaji tak cukup, sedih. Hidup menghirup udara pabrik, tahan, bertahan, tak tahan, out. Masuk undang-undang cipta kerja, outsourcing, undang-undang komunis. Makanya saya bilang, waktu saya ceramah saya bilang, seperti di Sumbar, mana Anda pilih? Dikasih kartu sehat, kartu minyak makan, kartu listrik, banyak nih kartu semua.
Atau Anda diberi 2 petak sawah, sebidang sawah. Mana? Pilih mana? Sawah. Dulu, kenapa kita tidak mau dengan sistem riba? Sekarang kita dicekik, anak mau menikah belum punya rumah, harus mengutang ke bank. Dapatlah tipe 36. Padahal punya negeri luas, tapi dapat rumah 110. Siapa yang dapat lahan? Coba, ini logika. Kita bicara sholat. Kenapa? Karena tahu mereka miskinkan kita, masjid kosong. Sibuklah cari kerja. Otak kita dulu beda. Kerjanya cuma 2. Menunggu waktu sholat sama teladan. Bisa haji, nyekolahkan anak. Nggak capek ini. Sekarang memang kerja tiap hari. Gayanya pakai jas keren, hutang di mana-mana, HP hutang, karpet juga kredit, Tupperware kredit dulu. Apa semuanya dikreditkan? Atau kita dulu enggak menanam padi, begitu panen sebahagian disimpan di gudang. Pas mau masak gilingkan. Tanyalah, kalau mau tanya bisnis, tanya om saya, ada Om Bastian di sini. Berapa batang pisang dia? Udah punya cucu, awet muda masih. Maksudnya apa? Orang dulu nggak pingin gaya, nggak style dia. Yang penting sholat. Hebat. Meninggal dia dapat warisan anak-anak. Sekarang kalau meninggal anak kita, yang dapat warisan apa bentuk warisan? Utang. Makanya anak kita tidak gampang musik. Lembur. Jadi budak duit. Nah, ini penting ini. Musuh tahu. Makanya ini kita ini dikadalin. Ini maaf cakapnya, dengan sistem pembunuhan massal Indonesia ini, hati-hati. Anak tak sekolah, anak mahasiswa tiba-tiba wisudanya pun virtual, Zoom. Habis itu bawa ijazah melamar kerja. Ingat kata Nabi, apa kata Nabi? Wa yazhar al-jahal wa yanshurul jahal, akan mewabah kebodohan. Bodoh apa? Pertama, bodoh agama. Itu dulu pernah saya usulkan. Coba, dan ini aneh, kenapa sekarang senat di kampus itu tak berlaku? Karena rektor yang memilihnya langsung presiden. Kalau ada dosen di sini pasti tahu ya. Senat tak berlaku karena yang menunjuk rektor sekarang langsung presiden dan pembisik plus. Sudah, ini menarik. Anak kita ketika dia mau tes, sekarang hati-hati, ada namanya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, ada namanya cuci otak. Kau dengar ceramah Ustaz Somad,
tak lulus. Mungkin kalau disuruh dengar, kau dengar ceramah ustaz-ustaz nyeleneh, lulus. Saya bilang, bisa nggak kalau anak mahasiswa mau masuk kampus, yang dites itu sholat, minta rekomendasi dari imam masjid Anda tinggal, bahwa anak ini rajin sholat ke masjid, bisa nggak? Sekarang tak berlaku lagi SKCK, SKBB, surat berkelakuan baik. Kenapa? Yang dapat amanah hanya penjahat. Betul tak? Saya bilang, bisa nggak anak mau masuk kuliah yang ditanya akhlak? Kita tanyalah hantu kita nih, Pak Haji. Dulu matematika dapat 3, tetap merah ditulis di rapor, ya kan? Sekarang ibu kaget nerima rapor nilai anaknya 89. Kata guru, saya kan guru juga ngelola sekolah juga. Kata guru, kalau kita buat nilainya di bawah KKM, Excelnya error. Error programnya. Akhirnya anak walaupun tak mampu, nilainya pasti bagus. Kalau nggak percaya, tanya guru. Kalau nggak percaya, percaya. Apa maksudnya? Anak kita dari dini sudah dirusak nilai. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Attitude apa? Attitude. Apalagi yang dirusak apa? Mental. Yang dirusak apa? Kejujuran. Hanya dengan sistem kita bohong. Makanya saya bilang ke kepala sekolah, buat 2 rapor. 1 abal-abal, 1 yang jujur. Kasih ke orang tuanya yang jujur. Anakmu sebenarnya ini nilai aslinya, yang ini abal-abal. Oh, itu Pak Ustaz. Iya. Kenapa pewabah kebodohan? Ini menarik. Contoh, kenapa saya bilang kita memuji leluhur membuat PHB ini, peringatan hari besar Islam, supaya anak ini tahu sejarah. Kenapa? Kemungkinan besar kenapa yang dihilangkan itu sejarah. Sejarah dihilangkan. Gimana caranya? Kalau ditanya atau nenek ayah mak, mungkin kami generasi yang umur 40-an ini, berarti dulu SD-nya di tahun 90-an. Kalau ke bawah 70-an, 60-an, itu yang dipelajari semua sejarah. Sekarang dengan media yang diganti oleh musuh ini, sejarah apa? Coba saya tanya anak-anak, sejarah apa yang dibaca, yang ditonton? Orang kafir, ngeri. Kemudian ini bicara salat. Anak-anak Ustaz, ini anak-anak, coba tonton film hafalan sholat Delisa, kisah tsunami di Aceh. Itu dahsyat film. Itu kisah, diangkat kisah nyata. Waktu itu dibuatlah perlombaan tanding hafalan sholat. Gurunya sedang menilai yang sedang menghafalkan hafalan sholat itu Delisa.
Orang tuanya, keluarganya di luar. Ayahnya sedang merantau kerja di sebuah perusahaan di kapal. Tsunami datang. Anak ini karena khusyuknya, dia nggak tahu air itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca terus. Fatihah, ayat, ruku, sujud, berdiri, tahiyat. Air datang. Masya Allah. Coba kalau itu yang ditontonkan ke anak. Tapi ini mohon maaf, ada yang ingin mendesain Indonesia. Mewabahnya kebodohan itu apa maksudnya? Ini tolong dicatat. Mereka ingin membuat anak kita 5-10 tahun yang akan datang memang mentalnya mental buruh bekerja. Tidak nyampe nanti kita jadi menteri, presiden. Sengaja gitu. Tapi sekarang anak-anak, ini ya sebenarnya sensitif, tapi saya ceritanya. Ada kawan saya sudah almarhum. Kalau kenal mungkin Ustadz Ferry Idham, orang Medan. Dia sudah meninggal. Sebelumnya ayahnya meninggal. Ustadz Ferry Idham itu abang kelas kami. Di bawahnya Ustadz Somad, di bawah Ustadz Somad kami. Di Darul Arafah, pesantren di Medan. Ustadz Ferry Idham ini alumni pertama cabang Gontor Darul Arafah di Medan. Dulu dia mengajari les privat bahasa Inggris anak-anak Cina. Saya dapat cerita ini, kami semobil dijemput oleh PT RAPP ceramah ke masjid. Ada 3 masjid di dalam perusahaan RAPP. Muhajirin, At-Taqwa, Konsep 1, Konsep 2. Ada yang di luar satu lagi. Cerita dia, sampai dia taubat, sakit, dan menjadi ustadz balik. Cerita dia salah satu kisah. Selama dia mengajar privat anak Cina ini, orang tuanya nggak pernah muncul. Membuka pagar dan menutup pagar itu pembantu orang Indonesia. Suatu hari ayah anak ini menyuruh, setelah mengajar diam di tempat. Dibukalah TV, ditonton apa? Sejarah 98. Apa mereka bilang? Kami akan balas dendam sama orang Indonesia. Sejarah Kelam 98. Itu cerita ayah. Kami akan membuat sekolah anak-anak kami ini lebih hebat dari pribumi. Jadi ini ada sebenarnya pengrusakan sistem. Salah satu yang mereka rusak akhlak dulu, baru dilarutkan pribadi, baru setelah itu apa? Yang terjadi yang dahsyat ke depan kita apa? KTP Islam, tapi kelakuannya sudah murtad. Itu target. Ngeri. Ini mohon anak-anak Ustaz, kalian tengok kalau mau nonton film, jangan yang ditonton game-game online. Game-game online sekarang itu muatannya perempuan tak baju. Tanya anak-anak kita.
wa yadhhar az-zina, maka muncullah perbuatan-perbuatan zina. Maka anak-anak kita ini kembalikan ke masjid. Saya terkejut tadi pas masuk ke Arafah. Terakhir saya sini kajian subuh. Tak seindah ini dulu. Ini anak-anak Ustaz, tanya atau kita dulu gimana dulu masjid musola di kampung menimba air mau wudu, yang terangkat bukan air tapi kiambak. Tak ada karpet, tak ada AC, tak ada lampu, tak ada mikrofon senyaring ini. Tapi mereka memperhatikan akidah. Sholat tak tinggal. Ibu, ini poin penting kita. Keluarga kita, masyarakat kita. Kemudian, apa solusinya? Apa solusinya? Ini isyarat dari Allah. Ujian ini isyarat. Sudah banyak yang menghina agamamu, berbagai macam tudingan kepada kau, tak bangkit juga, terlena. Padahal ini isyarat. Nabi diam-diam di Makkah 13 tahun. Sebelum ke Madinah turunlah terjadinya Isra Mi'raj. Coba buka buku sejarah. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Sebelum Nabi berangkat ke Madinah. Maka disebut sebelum kejadian Isra Mi'raj, yang terjadi pada diri Nabi itu adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Meninggal kakek, meninggal pamannya, meninggal istrinya Khadijah. Kenapa? Kalau kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam sirah nabawiyahnya, Allah tak ingin agama ini menang karena orang kafir bilang engkau di backing sama kakekmu, pamanmu, istrimu orang kaya. Itu hikmah. Ini tahun kesedihan. Orang kafir makin gencar memusuhi Nabi, memboikot Nabi, menghina Nabi, merusak agama. Allah Isra, Allah Mi'rajkan Nabi. Makanya kata ulama sejarah, Isra Mi'raj ini adalah hiburan untuk Nabi. Maka kata ulama Isra Mi'raj ini apa? Tazwidul iman, menambah iman. Karena kejadian Isra ini tak mungkin bisa dicerna oleh akal kecuali dengan iman. Pesawat jet belum ada. Ulang alik pesawat jet yang tercepat pun tak ada. Tapi ada buruk sejauh mata memandang, kecepatan cahaya. Tentu kaget. Siapa yang bisa mencerna ini? Hanya orang yang beriman. Sampai ditarik Sayyidina Abu Bakar. Kau dengar Nabi tadi bicara, dia berangkat hanya dengan satu malam, pulang ya dengan satu malam. Percaya apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku lebih dari itu, aku percaya. Makanya dia digelar apa? As-Siddiq. Kemudian menuju kejayaan Islam ini, anak-anak saya, kita harus kembali ke sini. Al-Quran. Tidak ada cerita.
sekarang sedang menunggu ribuan santri penghafal Al-Quran di sekolah. Makanya isu mereka nggak pernah sukses menuduh pesantren adalah sarang teroris. Tapi alhamdulillah terbantah semuanya. Kenapa? Mereka tahu sistem pesantren tak bisa dimasuki oleh antek-antek. Kenapa? Mengembalikan kepada yang asli Al-Quran. Sahabat yang dipegang Al-Quran yang benar. Ayolah atuh nenek kita dulu. Kalau sudah maghrib, alif da te a, ba da te ba, ta da te ta, pakai lampu teplok. Agak canggih sedikit pakai strongking. Strongking. Pas malam nampaklah hitam bukan. Becolak ya kan. Masya Allah. Inilah dia generasi bambu runcing. Masya Allah. Tak bisa kalau tahu lagi. Ditakut-takuti kalau mau menikah harus pandai mengaji. Mau masuk pesantren harus mengaji. Apa ada dulu sertifikat? Nggak perlu sertifikat. Ada sertifikat sekarang bertumpu sertifikat. Begitu disuruh ngomong ke depan berkeringat. Dulu gelar paling hebat insinyur, sekarang profesor disuruh kerja nggak bisa. Dulu insinyur hebat-hebat. Ini bukan menyindir, tidak. Kadang saya lihat sekarang ini kiai banyak, tapi banyak palsunya. Habib, jadi Habib ngomong nggak jelas, baca Quran nggak pandai, buat malu Habib aja. Aneh ini zaman. Kemudian mereka ingin, perhatikan nih, supaya kita kelak ini menjual agama kita. Maka kata Nabi apa? Ini hadis ini ditulis dalam buku ensiklopedia akhir zaman. Badiru bil amal, segera kalian beramal. Akan muncul fitnah. Fitnah apa itu? Yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan serpihan dunia. Dulu atau nenek biarlah pergi ke hutan berbulan memakan umbi-umbian, tapi negara dan agama tak terjual. Sekarang hanya karena jabatan, hanya karena perut, hanya karena pangkat, agama pun dijual. Aneh. Makanya kata Nabi, hati-hati. Jangan heran kalau paginya beriman, sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Hanya apa? Hanya nih. Jangan kaget besok. Ini biasanya kalau mau pemilu.
banyaklah pakai peci, banyaklah masuk ke musim bersorban, soleh semuanya. Begitu duduk, dimakannya semua, telapnya semua, acok. Kemudian ini berkaitan dengan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Saya pernah dengar kisah ini, diutuslah intelijen dari Romawi ke perbatasan melihat kaum muslimin Madinah. Setiap tahun diutus mata-mata. Apa yang dimata-matai? Masjid. Kapan mereka memata-matai? Subuh. Apa yang mereka lihat? Yang dilaporkan komandan, umat Islam sholat subuhnya masih ramai, tak bisa kita serang. Pak Ketua, di sini subuh berapa sok? Berapa kakak? 1000. Hebat harapan. Hebat ya. Ada yang bagus masjid itu Jogo Karyan. Ada lawan. Sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Teman kita, saya udah pernah duet beliau di Undri dulu, Ustadz Salim Afillah. Dakwahnya dakwah milenial. Ketemu gak di Undri waktu direktorat? Ada bukunya, temanya apa? Saksikanlah bahwa aku seorang muslim. Itu judul yang beliau kan. Apa kata beliau? Kita ini kalau ingin melihat umat Islam itu bisa dikalahkan, lihat dari sholat subuhnya. Kalau ingin kita mau menang, dekat kemenangan, lihat sholat subuhnya. Coba. Betapa dahsyat Isra Mi'raj itu membawa kemenangan untuk umat sampai ke akhir zaman. Sampai kata Nabi akan terputus seutas demi seutas. Apa itu? Ajaran Islam, moral Islam. Yang pertama kali yang dirusak putus itu apa? Hukum Islam. Seutas demi seutas dirusak. Yang kedua, wa akhiruhunna shalah. Yang akan hilang, yang akan putus dari agama ini adalah salat. Sekarang banyak orang hijrah, betul, tapi banyak juga orang yang kalau dah Jumat masih berkeliaran di jalan. Tidak tahu hukum, akhirnya tak sholat. Contoh apa? Pesta. Kalau pesta, sekarang saya tengok nenek-nenek atu-atu hafal sekian album lagu. Di rumahnya ada karaoke. Begitu acara pesta, sholat pun enggak. Banyak sekarang kalau udah pesta, waktu sholat lewat. Waktu sholat lewat. Maaf cakapnya, ditegur dulu orang keyboard. Azan, matikan. Tapi tidak tahu itu menteri agama kita ini, itu tidak dikasih aturan. Malah kebalik. Harusnya surat edaran itu bunyinya, bagi yang melakukan kondangan lalu membuat musik-musik, dibuat surat edaran kalau masuk waktu azan, matikan musik, dengarkan azan. Contoh, pergi kita ke Sungai Pagar, pergi kita ke
Sungijo, di tempat-tempat wisata juga begitu. Orang nggak tahu sampai waktu sholat itu nggak ngerti. Berdangdut, baju ketat. Dan mohon maaf, sering kami mengusulkan, baik perumahan, perhotelan, mal-mal, tolong kalau ingin berkah negeri ini, yang diperhatikan itu tempat sholat dulu, bukan belanja. Tapi enggak, letaknya masjid musola di mana? Basement, dekat toilet. Kalau enggak di mana? Paling atas. Betul enggak? Kalau tahu sejarah Isra Mi'raj, maka ketika mereka bangun perumahan yang diutamakan masjid. Kalau mau buat keramaian, buatlah masjid. Kenapa? Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Singgah di Kuba dibangun masjid. Singgah di Madinah Munawwarah masjid. Kenapa ketika Isra Mi'raj, perjalanan Nabi bukan dari gunung ke gunung, bukan dari mall, pasar ke pasar, tapi masjid ke masjid. Ternyata, saya ulangi, kalau ingin menang umat Islam, kembali ke mana? Masjid. Berangkatlah saya ke Aceh. Selama ini rindu betul. Sholatlah saya di Baitur Rahman. Ada saudara, ada kawan di sana. Ketemulah reunian. Saya mau ingin dengar, dan saya hadir ke kuburan massal yang 46.000 korban tsunami. Hadir saya di sini. Air itu kurang lebih tingginya 3 meter lebih. Pagar masjid paling tinggi 1,5. Kenapa air tak datang masuk ke masjid? Kapal aja sampai ke kota Aceh. Semua rumah rata, tapi yang selamat masjid. Ini penting. Begitulah Allah memuliakan bumi ini dengan apa? Suara azan, dengan rukuk, dengan sujud, dengan takbir. Makanya saya bilang, bukan hanya tergores, bukan masalah emosi, tidak. Karena itu kalimat tauhid bergoncang rasanya bumi, hati terangkat rasanya semangat ketika kalimat itu yang dihina. Kenapa? Karena kita begitu paham, karena kita begitu dahsyat memuliakan kalimat itu. Ingin mati hembusan nafas, ucapan kalimat dengan kalimat itu, la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenalkan anak kita kalimat itu. Apa yang saya bilang tadi, wa a'idhu lahu mastata'tu. Siapkan. Sekarang ini nggak ada cerita. Generasi kita harus siapkan. Naik turun gunung. Kita berharap anak-anak muda sekarang dia masih ingin selfie, traveling, komunitas, melihara kucing, melihara bunga. Agama dirusak. Lebih sayang kucing, lebih sayang bunga, lebih sayang make up. Salahuddin Al-Ayyubi, dia harus mencari tentara yang duduk di garda terdepan, berdiri melawan musuh, yang mereka sholat di tendanya, yang mereka qiyamul lail di tendanya, yang mereka baca Quran
Kata Salahuddin Ayyubi, dari sinilah akan datang kemenangan. Begitu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, disuruhlah semua berdiri. Lalu bertanyalah komandan Muhammad Al-Fatih, siapa selama dia balik sampai detik ini dia tak pernah meninggalkan sholat isya? Masih banyak berdiri, mungkin 1-2. Siapa? Setelah itu dia nanya lagi, dari balik sampai sekarang dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah maghrib? Banyak. Asar ditanya lagi, mulai. Zuhur berkurang. Begitu ditanya, siapa dari dia balik sampai detik ini, yang laki-laki, dia tak pernah meninggalkan sholat berjamaah subuh. Tinggal 1 orang. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Kenapa ditanya? Yang berhak mengimami sholat pertama di istana Konstantinopel itu adalah orang yang tak pernah tinggal sholat subuh, dan dialah Muhammad Al-Fatih. Maka dialah yang berhak jadi imam. Akhirnya dibangunlah satu masjid yang dahsyat, namanya Jami' Al-Fatih. Kita kalau mau jadi pemimpin 5 tahun sekali sholatnya, nanti di selfie, masuk dia viral, tengok aku dah sholat. Lagi wudhu pun di selfie, tengok aku wudhu. Pergi dia umrah, selfie, aku dia umrah, pilihan. Kekalahan saudara kita Aceh, siapa namanya? Senop, menyamar jadi ulama, ahli tafsir, hafal Quran, dan pergi haji. Begitu dia punya majelis dan dia dinobatkan termasuk syekh di Aceh, dialah yang membongkar gudang-gudang senjata Aceh, pejuang-pejuang Aceh. Hati-hati. Banyak sekarang ngeri, ngomongnya dahsyat, pada akhirnya al-ladul khasam, Allah bongkar kebencian mereka kepada Islam. Itulah dahsyatnya mereka. Itulah cara mereka menghabisi ulama. Terakhir, ayah, ibu, terakhir, tolong titipkan ke anak kita kalimat, anakku, cucuku, besok kalau engkau besar, engkau sukses, entah jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, dewan, menteri, sampai TNI, Polri, polisi, panglima, bahkan presiden sekalipun, anakku, bela Islam, aku titipkan di pundakmu Islam, bela itu, menangkan Islam. Jangan kau rusak, jangan kau jual agamamu. Walaupun fitnah dunia ini semakin hebat, tolong titip itu ke anak kita. Atau tak ada yang paling dahsyat nasihat itu dari atau kita dulu, kecuali agama.
Sekarang apa wasiat orang tua ke anak? Handphone, kunci Honda, kunci mobil, duit. Salah. Kenalkan dulu kunci surga. Miftahul jannah. Apa miftahul jannah? As-salah. Apa itu cahaya? As-salah. Nur itu salah. Apa yang mengangkat derajat? Man tatahhara fi baiti, dia bersuci di rumah, lalu masya ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan ke salah satu rumah Allah. Sesungguhnya kata Nabi, salah satu langkah yang menghapus dosa, langkah berikutnya pahala mengangkat derajat. Masya Allah. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita angkat tangan kita, kita pohon sama Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami puji Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Antas Sami, Antal Basir. Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Ya Allah, rahmati kami. Ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi, mengasihi, membesarkan kami dari kecil. Ya Allah, izinkan kami di doa ini memanggil kedua orang tua kami. Ayah, oh ayah, senyummu ayah. Ibu, oh ibu, raut wajahmu ibu. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami ini yang ayahnya ibunya telah tiada, tempatkanlah mereka di tempat yang Kau ridhoi. Di surgamu ya Allah. Di surgamu ya Allah. Kami rindu kepada kedua orang tua kami. Sekiranya ada di antara kami yang orang tuanya sakit, ada yang lumpuh, dengan izin-Mu ya Allah sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh. Sekiranya ada di antara kami ini yang orang tuanya sehat walafiat, berada di sekelilingnya, ya Allah beri kami peluang, beri kami kesempatan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat sombong, egois, iri dengki, pamer. Ya Allah, golongkan kami kepada hamba-Mu yang bersyukur, al-mu'minun, al-mukhlisun, al-muttaqun, al-muflihun, as-sabirun. Ya Allah, jadikan kami teladan kepada anak-anak kami. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran, meneladani Rasulullah, membela Islam, memperjuangkan Islam. Ya Allah, hadirkan generasi anak-anak kami di zamannya. Kami titipkan Islam di pundaknya. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah dari rahim-rahim ibu negeri ini. Kami rindu sosok pemimpin yang dia membela Islam. Mereka salat, pemimpin yang berdiri, yang rukuk, yang sujud menyembah-Mu ya Allah. Kami rindu ya Allah. Walli umurana khiyarana, pilihkan kepada kami pemimpin yang baik. Wala tuwalli umurana syirarana, jangan Kau hadirkan kepada kami pemimpin yang jahat. Jangan Kau hadirkan kepada kami al-a'immah mudillin, pemimpin yang menyesatkan. Ya Ya Rahman ya Rahim, Rabbana afrigh alaina sabra, tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.